Berapa yang ibu minta dipulangkan? Berapa jumlahnya? Sesuai apa ya? Janji ya? Maksudnya? Ya, pasti setelah 10 tahun kan pengen balik lagi. Uangnya Kebetulan balik. tinggal berapa bulan lagi? Iya. Bersumpahlah bahwa Anda tidak pernah berbuat itu, bahwa Anda tidak pernah memakan hak-hak dari mereka, harta-harta dari mereka gitu. Bersumpahlah atas nama Allah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Khalid Al-Walid. Oke. Dalam video kali ini saya akan menampilkan wawancara Pak Dar Syarif dengan Ibu Leni. Kurang lebih 10 tahun yang lalu, Ibu Leni dan suaminya, Ibu Leni Paulina dan suaminya, ini berinvestasi patungan usaha kepada Yusuf Mansur. Tepatnya kurang lebih tahun 2012 ya. Kurang lebih tahun 2012, suami istri ini menginvestasikan uangnya dalam investasi patungan usaha, dan mereka ini adalah orang yang bekerja serabutan mengumpulkan duit rupiah demi rupiah untuk menginvestasikan kepada seorang Yusuf Mansur yang dulu mereka percayai, namun hari ini seperti yang teman-teman sudah ketahui bagaimana masalahnya, apa masalah yang terjadi. Saya simpel saja mau mengatakan kepada kalian, orang-orang yang masih mendukung Jam'an Nur Hati Mansur ini atau Yusuf Mansur, atau mereka yang masih membuat video pembelaan gitu. Simpel saja sebenarnya. Yang pertama, seperti apa yang sering dulu diucapkan oleh seorang Yusuf Mansur dengan begitu enteng dan begitu mudahnya gitu. Nolkan rekening, nolkan harta kalian, maka ya seperti apa yang sering dikatakan oleh Yusuf Mansur. Maka satu hal yang saya minta hari ini, bahwa kenapa apa yang diucapkan oleh Yusuf Mansur hari itu, waktu itu, tidak dipraktekkan hari ini gitu. Tidak dipraktekkan hari ini gitu. Menolkan aset-asetnya, menolkan rekeningnya. Kalau tidak berani gitu, minimal mengembalikan saja hak-hak dari orang-orang ini gitu. Dari Ibu Leni Paulina ini dan suaminya gitu. Dikembalikan saja, sudah sejak 2012 loh. Dan apa yang mereka dijanjikan, mereka tidak dapat atau tidak temui sampai hari ini gitu. Yang kedua, kalau memang tidak mau mempraktikkan apa yang sudah dikatakan oleh Jam'an Nur Hati Mansur oleh Yusuf Mansur, di mana dulu dia sering mengatakan nolkan rekening. Kalau hari ini dia tidak berani mempraktikkan itu, maka yang kedua bermubahalah, bersumpahlah bahwa Anda tidak pernah berbuat itu, bahwa Anda tidak pernah memakan hak-hak dari mereka, harta-harta dari mereka gitu. Bersumpahlah atas nama Allah gitu. Entah korban ini yang dilaknat atau Anda sendiri yang dilaknat. Kalau memang sudah tidak ada itikat lagi untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Dua poin itu yang saya minta gitu. Yang pertama, kalau Anda tidak berani mengembalikan hak-hak dari orang-orang ini, hak-hak ya saya bilang ya, bukan bersedekah ya. Walaupun dulu Yusuf Mansur dengan begitu percaya dirinya, dia ngomong di atas panggung gitu, nolkan rekening, percayalah, katanya dengan ilmu yakinnya itu gitu, nolkan rekening gitu. Kalau hari ini Yusuf Mansur tidak berani mempraktikkan kata-katanya sendiri, maka saya tuntut yang kedua, saya minta yang kedua gitu, bermubahalah. Kalau memang Anda merasa benar gitu loh. Kan tidak mungkin dari kedua belah pihak ini benar semua gitu, atau salah semua, tidak mungkin. Tidak mungkin dari dua pertikaian, dari dua kubu itu semuanya benar, tidak mungkin. Di sini kan saling mengklaim dari kedua belah pihak saling mengklaim dirinya benar, maka tidak mungkin kedua-duanya benar, kawan, tidak mungkin. Pasti ada salah satu yang salah gitu, atau yang berbohong, atau yang menutupi kebenaran gitu. Di sini pihak korban, utamanya Pak Zaini Mustafa dan kawan-kawan kemarin sudah bermubahalah di depan rumah Yusuf Mansur gitu. Maka kalau memang Yusuf Mansur dan pihaknya tidak merasa bersalah, bermubahalah juga lah kalau memang berani gitu lah. Selesaikan masalah. Kalau memang tidak berani, kembalikan hak-hak daripada orang-orang itu gitu, dari para korban itu. Oke. Kita akan menampilkan wawancara Pak Dar Syarif dengan Ibu Leni Paulina dan suami. Mereka ini pekerja serabutan, mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk berinvestasi kepada Yusuf Mansur 2012, kurang lebih tahun 2012, tepatnya 10 tahun yang lalu ya. Oke, kita langsung saja teman-teman. Rabu tanggal 14 September 2022, saya kedatangan tamu dari Palembang, Ibu Leni
dan suami. Kedua suami istri ini adalah peserta investasi patungan usahanya Jam'ah Nur Khotif Mansur. Bu Leni ikut itu tahun berapa ya, Bu? Desember 2012. Desember 2012 ya, berarti Tepatnya 12 12 ya, berarti tahun sengaja ini itu. sengaja ya. Iya, biar mudah ingat. Nah, Bu, kata Yusuf Mansur ada 2.500 orang Ya. peserta investasi patungan usaha yang sudah dipulangkan uangnya. Ibu termasuk, Bu? Enggak, Pak. Enggak ya? Enggak. Iya. Ibu bulan Desember itu ikut, cara ikutnya gimana, Bu? Ibu transfer Di transfer. ke rekening. Iya, ATM. ATM ya? Melalui Transfer ya? ya transfer. Ibu tertariknya gimana, Ibu bisa tertarik ikut investasi? Asal mula tahu Iya, semula tahu. info itu. Iya. Ini nonton di TV. Antv ketika itu ya? Antv ya. Ya. Setiap sudah subuh. Sama subuh ya, ya teh. Tertarik. Hmm. Saya mulai ngomong sama suami minta izin. Berarti ibu izin suami Iya, ya? dan Dan dari suami. Tapi atas nama aku. atas nama Iya. minta izin ke Iya. suami, Ternyata boleh. boleh. Kan. Dan waktu itu yang membuat ibu tertarik itu apa janji Yusuf Mansur di Yang TV waktu itu, Bu? pertama yang ibu karena saya ingat aku Nah, bakal 10 tahun kemudian bakal balik yang duit kita invest Invest, yang iya. kalau aku ikut 10 juta ya 10 tahun kemudian berarti 2022. Ini tahun ini ya? Nah, udah tinggal berapa bulan lagi. ya, Nah, situ tertariknya bahwa bakal kembali lagi kan Iya. setelah 10 tahun. iya. Nah, sekarang nggak terasa udah hampir mendekati akhir kan. Oh iya, Nah, situ terus ada apa namanya? 8% setiap tahun itu. Keuntungan 8% itu. Itu yang membuat ibu tertarik Iya. ya. Pak, waktu itu uang 10 juta kan gede lah, Pak. Besar loh, Pak. Itu udah uang dari mana, Pak? Minta maaf kalau saya tanya itu, Pak. Dari mana uang itu, Pak? Itu uangnya tuh Ya, Nah, sisa-sisa tabungan dari atau- kerja kemarin itu. di tabung-tabungan Tabung ya? bisa belanja Iya. Waktu itu Bapak kerjanya apa waktu itu, Bu? Bisnis ya? kerjanya ini ya coba kerjanya Kita nikah itu Pak. sekedaung. Iya gitu ya. Waktu itu kerja di swasta Iya, iya. pegawai swasta lah Pak. Iya, iya. Tapi waktu itu kita belum diangkat pegawai. Iya, iya. Nah, uang itulah yang 10 juta dari hasil tabungan. Dari Ya, sisa di gaji sisa-sisa, Iya. disisihkan. kita tabung kan. Iya, berharap dapat keuntungan ya, Pak. Iya, anggap aja nabung tapi uangnya diinvestkan. Invest kan ya. Dengan harapan kan 10 tahun kemudian anak pas SMA, Iya. ntar lagi mau lulus Nah, untuk tambah-tambah biaya pendidikan berikutnya mau Iya. kuliah kalau ada biaya. sekarang anaknya sudah SMA kan, Bu? SMA tahun Mau- depan lulus ya. Iya. Tahun depan lulus bersamaan dengan tahun ini Pak lulus. Tahun ini tahun depannya Tahun 2000. depan. bersama dengan jatuh tempo, Iya, berharap uang itu walaupun untuk setidaknya biaya sekolah. menambah-nambah iya, kalau ada kekurangan kan. iya. Bu, Pasti mau untuk anak memang Betul. itu. Soalnya aku ingat salah satu isi data iya, selain yang nama pasti alamat iya, ada Ahli waris. ahli waris. iya, Aku isi nama anak. Iya. Bukan atau aku sendiri atau Iya. itu anak. iya. Jadi Bu. aku isi nama anak. Bu, ada sertifikatnya, Ibu? Sertifikatnya? Pasti. Coba kita tunjukin, Bu. 10 juta ya. Oh, ini sertifikatnya, Ibu ya. Sertifikatnya di Kita patungan usaha. patungan usaha ya. Ini sertifikatnya Bu Lini, sertifikatnya. Ini buku dari mana, Bu? Ibu beli? Enggak. Ah, Waktu sudah transfer bulan Desember, kalau nggak salah sebulanan kemudian, lebih kurang sebulan. Ada kiriman belakang. sertifikat. ada kiriman. Dapat. Ya dikirim ini kan setelah sertifikat ngisi data buku. tadi Iya, sekitar 1 bulanan iya. dikirim barengan Buku ini ya. Iya. Ini buku Rabu 16 Januari 2000. Ya, berarti 13. kira-kira 1 bulan. Kemudian lebih kurang ya. 1 bulan ya. Ini nama Setelah aku M. transfer. Farja Faturrahman. Nama anak. Anak ya? Iya. Oh, memang ini diniatkan untuk anak, Iya, benar ya? anak. Jadi Kalau saudara-saudara, mau duit itu bisa kami modal, sebenarnya jalan untuk modal sebenarnya. Oh, Cuma sengaja untuk ini Investasi ya? anak, iya. jadi buku ini dengan Cuma ini sertifikat barangan Ibu waktu terima setelah pada ditransfer. ya 16 hari Rabu 16 Januari 2013 dari Yusuf Mansur. Bu, setelah Ibu transfer ada upaya Ibu untuk mencari tahu nasib uang Ibu?
Enggak, buat telepon atau lewat website? Ya enggak Pak. Tapi ibu pernah buka websitenya patungan usaha? Pernah ya. Dan Berapa ibu- kali setelah nama aku lihat, Ya, berapa kali yang ada nama-nama yang Iya. peserta lain kan, tabel ya, nama, yang jumlah ikut, Iya. yang Patungan usaha. ya terus nama kotanya. Jadi berapa kali aku lihat nama aku. Memang nama ibu ada sudah- ya? Ada. Ya senang kan, Iya, kita iya. terlaris itu jadi anggota PU ini. iya. Iya. Dan setelah itu websitenya hilang. Ya memang apa? Ya hilang, cuman nggak tahu terakhir itu kapan. Iya. Setelah aku lihat lagi nggak ada lagi. Gitu ya. Hmm. Bu, sekarang apa harapan ibu dari uang itu? Minta dipulangkan atau apa, Bu? Ya, pastilah pengen. Minta dipulangkan ya? Iya lagi butuh kan. Berapa yang ibu minta dipulangkan? Berapa jumlah yang Sesuai apa ya? Janji ya. sudah. Itu ya pasti setelah 10 tahun kan pengen balik lagi. Uangnya balik Kebetulan lagi. tinggal berapa bulan lagi? Iya. Ini kan September, Iya. Desember nanti kan Iya. pas 10 tahun Iya. 2022. Jadi 10 juta yang Ya, 10 dipulangkan juta plus pasti harus Iya, dibalikin. Iya, Kalau bisa juga yang 8% itu juga dikembalikan juga. iya, bukan yang duit. Jadi jumlah semua yang ibu minta dikembalikan berapa tuh, Bu? Berapa kira-kira kalau per tahun misalnya anggap misalnya sekitar 18 juta. Sekitar 18 jutaan 17 ya? atau 18? Iya, sekitar 18 juta. 8% 10 tahun. Iya. Ya, enggak. Sekitar Jadi 18 total juta kan ya? Berarti kalau di total 10 ditambah 18 juta ya. 17 atau 18 lah. 18 18 kalau 10 18 tahun juta ya. iya. Iya, iya, 18 juta. 8% kan? Iya. Dikali 10 itu. Iya. Ya, Jadi sekitar 18 bukan 17. mudah-mudahan Total 28-an. mudah-mudahan Yusuf Mansur melihat video ini langsung dikembalikan uangnya ya, Bu. 18 juta ya. Iya. Karena pasti alamat ibu pasti ada di dia. Iya. Pasti ya. Kan ngisi data itu kan. Iya, iya, iya. KTP. Iya. Segala macam. Iya. Kalau sekarang, Bu, kalau diajak Yusuf Mansur berinvestasi lagi, mau nggak, Bu? Enggak lah. Enggak ya? Udah nggak mau ya? Enggak lah. Iya. Kalau diajak untuk bersedekah, ibu mau nggak? Kalau Diajak bersedekah kepada dia? Enggak. Nggak mau juga? Enggak harus Yang lebih jelas. iya. Ya kalau mau bersedekah gitu loh. Tapi ya ke tempat-tempat yang atau NGO yang resmi gitu loh, yang kredibel lah, yang bisa dipercaya gitu. Karena harta kita itu bukan kemudian kita itu apa gimana gitu. Yang jelas kita juga selain bersedekah, kita juga harus berusaha agar harta-harta yang kita sedekahkan itu tidak lari ke tangan yang salah gitu, teman-teman. Jadi bukannya kemudian selama ini kita itu mengkritisi sedekahnya, tidak, teman-teman. Tapi bagaimana caranya agar sedekah itu bisa dipergunakan dengan semaksimal mungkin dan kepada orang yang tepat gitu loh. Misalkan kalau memang tidak mau ribet ya sedekah kepada tetangga yang sekiranya itu membutuhkan. Kita mungkin lebih paham tetangga kita gitu, kondisi tetangga kita, RT kita gitu, siapa-siapa yang membutuhkan uluran tangan kita gitu. Bersedekah kepada saudara-saudara kita yang mungkin membutuhkan bantuan kita gitu loh. Kita tidak pernah mengkritisi sedekah, tapi bagaimana caranya sedekah kita itu ke tangan yang tepat gitu loh, teman-teman. Dan di sini satu catatan ya kepada Yusuf Mansur. Yusuf Mansur ini kan kalau teman-teman ketahui masih punya usaha yang namanya Warung Stick and Seek. Sekali lagi saya tegaskan bahwa Yusuf Mansur ini masih punya usaha yang namanya Warung Stick and Seek dan itu masih berjalan sampai sekarang. Teman-teman mungkin bisa melihat lah Warung Stick and Seek itu di kota teman-teman gitu, mungkin ada gitu. Itu masih berjalan gitu. Aset-aset di situ tentu masih ada dari Yusuf Mansur gitu. Dan kepada teman-teman yang belum mengetahui, jadi Warung Stick and Seek itu awalnya dipunyai oleh dan sampai sekarang masih dijalankan oleh Jody Brotoseno. Jody Brotoseno ini yang pertama kali mendirikan Warung Stick and Seek tanpa campur tangan dari Yusuf Mansur. Namun kemudian di tengah perjalanan bisnis Warung Stick and Seek itu masuklah Yusuf Mansur sebagai investor, dan dia salah satu investor atau satu-satunya investor yang besar gitu, dengan ya intinya dia berpengaruh lah di Warung Stick and Seek. Dan kenapa penghasilan dari situ tidak dialokasikan kepada orang-orang ini, korban-korban ini gitu, sampai kemudian masalahnya bisa cepat clear dari orang-orang ini. Dari kemarin dia teriak-teriak sudah mengembalikan sekitar 2.400 ini yang mana gitu loh. Kok sampai sekarang korban-korban yang baru terus bermunculan gitu loh. Jadi lalu 2.400 orang yang sudah dikembalikan itu siapa aja gitu loh. Kenapa ya? Kenapa sulit sekali gitu loh? Kenapa sulit sekali mengembalikan hak orang? Kenapa sulit sekali mengembalikan hak orang gitu? Apakah memang selama ini kata-kata dari Yusuf Mansur itu hanya sekedar kata-kata gitu loh? Tidak bisa lagi kita percayai.
Jangan sampai kemudian kemarahan umat ini meledak gitu loh. Mungkin tahun-tahun ini, mungkin hari-hari ini, belakangan ini baru video yang kemudian terus bermunculan gitu. Saya tidak tahu ke depan kalau memang umat sudah mulai bosan dan jenuh kemudian marah gitu loh. Apa tidak takut dengan hal itu? Yang dilawan ini bukan 1-2 orang, wahai Yusuf Mansur. Takutlah gitu loh. Takutlah. Jangan terlalu percaya diri gitu. Kembalikan saja ke orang ini gitu loh. 10 juta, 12 juta, ini 18 juta. Haknya. Anda sudah menjanjikan 8% per tahun gitu loh. Dari 10 juta. Bagaimana tidak? Kalau misalkan Anda hanya kembalikan pokoknya saja, ya kalau gitu gampang sekali dong kita mau kaya di negeri ini, kumpulin saja uang-uang dari orang gitu loh. 10 tahun berikutnya kembalikan. Di mana 10 tahun hari ini 2022 dengan 10 juta hari ini 2022 dengan 10 juta 2012 itu sangat jauh nilainya teman-teman. 10 juta di tahun 2012 itu nilainya sangat besar sekali. Beda dengan tahun ini gitu, dengan tahun sekarang ini 2022 ini. Lalu Anda hanya mau kembalikan pokoknya saja. Seolah-olah Anda hanya dipinjamkan uang begitu saja dan tanpa feedback apa-apa dari mereka ini gitu. Tolong dipakai hatinya gitu loh. Jangan hanya pencitraan semata, playing victim segala macam, seolah-olah yang terzolimi, seolah-olah yang dikritisi kiri kanan. Ya gimana kita mau nggak kritik kalau modelnya kayak gini? Korban terus bermunculan teman-teman. Sekali lagi saya katakan bahwa coba Anda bayangkan bagaimana kemudian jika tidak ada media yang meliput masalah ini, jika tidak ada media yang mengangkat masalah ini, bagaimana teman-teman? Orang-orang ini mau kemana selama ini? Jangan Anda kemudian mengatakan bahwa selama ini kemana saja, kok baru nuntut sekarang, ikut-ikutan segala macam. Tidak teman-teman, Anda harus paham kondisi mereka gitu. Anda harus paham kondisi mereka gitu. Mungkin Anda sulit memahami kondisi mereka kalau Anda tidak ketemu. Saya beberapa kali ketemu dengan para korban. Mereka ini orang-orang sederhana teman-teman, yang bingung mau kemana selama ini, dan kemudian muncul di media, Yusuf Mansur muncul di media, diangkat media, baru kemudian mereka memberanikan diri untuk bicara gitu. Untuk kemudian memberanikan diri untuk menuntut haknya. Makanya saya katakan sekali, seandainya tidak ada media yang mengangkat ini, apakah kemudian Yusuf Mansur punya inisiatif untuk mengembalikan hak-hak para korban ini? Yusuf Mansur kemudian mulai bergerak untuk mengembalikan hak-hak dari para korban ini setelah mendapat tuntutan. Tidak ada inisiatif dari diri sendiri gitu. Kalau selama ini apa yang dia citrakan itu benar, masalah sedekah itu tadi, masalah memberikan hak orang segala macam, ini hak mereka yang dituntut loh teman-teman. Kalau disuruh untuk ikut MLM, kalau dia bikin MLM, enggak juga ya. Oke. Pak, ada nggak pesan Bapak Ibu kepada masyarakat yang lebih luas soal investasi kayak gini? Pesannya apa, Bu? Kalau dari kita Pak, ya buat saudara-saudara yang mau ikut investasi, jelasnya yang jelas harus kita itu harus jelas dulu Pak. Iya. Harus jelas, harus pelajari lagi. Pelajari dulu. Iya. Jangan posisinya sekarang kayak kita ini ya ditipu lah kayak gitu Pak. Gitu ya. Iya. Jadi hati-hati. Iya. Kepada kawan-kawan yang mau berinvest, Gitu ya. Harus pelajari Benar-benar. dulu, benar-benar pelajari dulu. Iya. Investnya berupa apa kan? Iya. Gitu ya. Jadi Ibu nggak mau lagi kalau diajak investasi. Tobat ya, Bu? Iya. Oke, ini masih berapa hari di Jakarta ya, Bu? Ini pergi pulang naik apa nih, Bu? Naik bis ya? Naik bis. Berapa hari ke tempat ke kampung ini? Seharian ya Pak. Satu harian ya, semalam ya. Oke nih, saya doakan biar lancar semua urusan di Jakarta ya Bu, Bapak, lancar semua urusan, kembali sampai di rumah dengan selamat dan sehat. Terima kasih banyak ya Bu Leni, Pak, makasih banyak ya. Demikian wawancara saya dengan Ibu Leni dan suaminya, orang Palembang yang beberapa hari di Jakarta ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sampai kemudian Pak Dars menanyakan apakah kemudian kalau ada investasi lagi atau sedekah kepada Yusuf Mansur apakah masih mau? Mereka sudah tidak mau, dan dari jawabannya saja itu bukan sekedar tidak mau ya, tapi sangat-sangat tidak mau gitu loh. Intinya tidak mau lagi berurusan dengan seorang Yusuf Mansur.
dari jawaban yang saya tangkap gitu. Apa artinya teman-teman? Ya ada sebuah gambaran kekecewaan kepada seorang yang dulu mereka sangat cintai dan hormati gitu. Artinya apa teman-teman? Jangan kemudian ada komentar yang mengatakan tidak tahu investasi begini begitulah segala macam. Mereka ini memang sebagian yang saya lihat, sebagian besar yang saya lihat para investor ini memang tidak paham dunia investasi, dunia bisnis. Tapi kenapa mereka kemudian berinvestasi? Karena sosok Yusuf Mansur. Kenapa mereka menuntut? Karena sampai hari ini mereka tidak mendapat kabar teman-teman. Bukan seperti investasi yang Anda bayangkan. Mereka tidak dapat kabar, mereka tidak dapat informasi mengenai uang yang sudah mereka investasikan, tidak dapat. Entah itu usahanya mangkrak lah, entah usahanya sedang down lah, sedang turun lah, segala macam. Tidak ada informasi, seolah-olah duit itu begitu disetorkan, udah nggak ada kabar lagi, nggak ada informasi lagi. Sampai hari ini kemudian mereka menuntut haknya teman-teman. Apakah dengan informasi itu kemudian kita masih mau berkata bahwa ya namanya investasi ada ruginya, ada segala macamnya gitu. Jangan hanya mau untungnya saja. Apakah masih mau berkomentar seperti itu gitu? Coba Anda tempatkan diri Anda kepada di posisi mereka gitu. Ketika Anda sudah memberikan uang Anda kepada seseorang yang mengiklankan investasi, lalu kemudian setelah Anda menyetorkan kabar itu hanya muncul sebulan 2 bulan, setelah itu hilang, tidak ada jejak. Apakah kemudian Anda mau bicara masalah hukum investasi, sistem investasi gitu? Masih mau bicara seperti itu? Tentu tidak teman-teman. Yang pertama, mereka ini berinvestasi karena sosok Yusuf Mansur. Yang kedua, setelah mereka berinvestasi, mereka kemudian tidak dapat lagi kelanjutan dari program-program yang sudah dipaparkan atau dipresentasikan oleh Yusuf Mansur. Entah apa itu, entah patungan usaha Hotel City segala macam gitu, nggak ada lagi. Jadi apa yang mau diharapkan gitu kalau nggak meminta haknya dikembalikan? Jadi seperti itu teman-teman. Saya harap teman-teman bisa memahami di sini. Jadi kita juga kemudian hari-hari ini selalu mengupdate tentang Yusuf Mansur karena sampai sekarang belum ada hasilnya teman-teman. Jadi kemudian ketika tidak ada hasilnya kita kemudian berhenti begitu saja gitu. Yang enak di sini siapa kalau kita berhenti mengupload video tentang Yusuf Mansur? Yang enak siapa gitu? Yang enak siapa? Makanya kemudian saya pun berjanji kepada diri saya untuk selalu mengupload video ini, mengupdate video tentang Yusuf Mansur sampai kemudian Yusuf Mansur mengembalikan hak-hak dari para korban ini. Hak-hak dari semua para korban dari Yusuf Mansur. Teman-teman perlu ketahui bahwa mereka ini adalah manusia yang butuh bantuan gitu. Orang-orang yang butuh bantuan teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya. Kita perbanyak doa kita agar masalah ini kemudian bisa clear dan bisa selesai, agar Allah bisa membuka tabir penghalang dari masalah ini sedetil-detilnya, agar kemudian hak-hak dari para korban ini bisa dikembalikan. Dan yang terakhir, semoga Yusuf Mansur dan kawan-kawan bisa mendapat hidayah gitu, untuk terbuka hatinya dan bisa bekerja sama mengembalikan hak-hak dari para korban ini. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos. Agenda sidang hari ini sebenarnya. Ya, agenda sidang ini kita membawakan saksi dua ini, beliau dari Jambi, dari Palembang. Kita hadirkan menjadi saksi yang mengetahui bahwa ada penawaran dan janji dari saudara Yusuf Mansur, yaitu penawaran kerjasama pengelolaan dalam patungan usaha pendirian hotel dan apartemen haji dan umroh, dan yang dijanjikan yaitu memberikan janji 8%. 8% setelah dana itu ditempatkan dan dikelola oleh saudara Yusuf Mansur. Nah, tadi ini sudah dijelaskan terang-terang kesaksiannya, dan juga ini juga yang salah satu dari sekian ribu orang yang ikut dalam program patungan usaha. Gitu. Ibu, boleh mungkin Bu, menceritakan Ibu namanya siapa dulu, lalu keterlibatan Ibu seperti apa, berapa nominal Ibu yang waktu itu? Nama saya Leni Paulina. Saya asal dari Palembang. Ikut yang 10 juta tahun Desember 2012, yang 10 juta. Mungkin apa yang waktu itu Ibu yang membuat Ibu tertarik waktu itu? Ya karena ada bakal balik 10 tahun kemudian, pasti balik lagi yang kita setor awal itu kan, yang 10 juta. Terus bagi hasil 8% tiap tahun.
Ya, perhitungan saya waktu itu kalau sekitar 10 tahun lagi kan anak SMA tahun depannya udah selesai kan, kalau ada rezeki mau pendidikan berikutnya gitu untuk anak. Ya. Tapi sampai saat ini ada satupun yang terrealisasi? Nggak ada. Oke. Baik keuntungan 8%, lalu pengembalian juga tidak ada ya Bu ya? Kalau pengembalian kan tinggal 3 bulan lagi kalau untuk 10 tahun kan Desember. Kalau yang 80% memang nggak pernah. Belum ada. Emang gimana Bang? Ya, jadi ibu ini tadi dijanjikan oleh saudara Yusuf Mansur kan 10 tahun kemudian bakal kembalikan uang yang diinvestasikan. Kalau hitungannya tinggal 3 bulan lagi ya, 2012 sampai 2022. Nah, sedangkan ibu ini tadi menyampaikan juga menjelaskan kepada majelis hakim bahwa 8% pun tidak didapatkan sampai saat ini, ya sesuai dengan apa yang dijanjikan. Nah, sedangkan janji ini diprestasikan atau dilihat oleh ibu waktu ada di televisi ya, acara televisi media swasta dan juga di website patungan usaha. Ya, patungan usaha. Jadi sampai saat ini ibu tidak mendapatkan. Jadi sama halnya dengan klien kami yang kita wakilkan untuk digugat di pengadilan negeri Tangerang ini. Kalau kabarnya harusnya hari ini ada 2 saksi ya Bang? Seharusnya di hari ini ada 2 saksi. Nah, cuma yang satu saksi kebetulan mereka sudah almarhum ya, namanya Ibu Nur. Nah, kemarin kita minta ke ahli waris karena kan sertifikat itu bisa diahliwariskan. Ini perkataan dari saudara Yusuf Mansur bahwa misalkan orang yang meninggal ini bisa diahliwariskan. Nah, berarti kan bisa uang itu didapat oleh ahli waris. Namun kemarin ahli waris telah sepakat dan musyawarah, ya udah ikhlaskan saja, katanya biar jariah orang tua. Jadi yang ahli waris yang almarhum ini yang ikut yang 12 juta. Nah, sebelumnya beliau mau harusnya hadir, cuma kemarin dikabarin bahwa udah kami ikhlaskan saja buat nanti jariah dari orang tua kami yang sudah almarhum. Tapi almarhum juga sudah waktu itu sempat menaikkan kuasa ke kita, ya kan? Yang memang nanti mau kita sama-sama ajukan. Toh kita berupaya mungkin dari saudara Yusuf Mansur mau mengembalikan kan, gitu. Nah, cuma kemarin pas mediasi deadlock kan, itu juga kita serahkan yang istilahnya salah satu juga kalau misalkan ini mediasi hasil kemarin ini kita ajukan. Nah, ternyata belum sampai selesai sidang pun beliau udah almarhum. Gitu. Bang, kalau almarhum sendiri sudah sempat menerima keuntungan yang pertama nggak? Siapa? Almarhum? Belum sama Belum sekali juga, ya. Jadi yang kita wakilkan termasuk orang yang jadi saksi saat ini maupun kemarin itu belum 1% pun, ya boleh 1% pun menerima hasil yang dijadikan oleh saudara Yusuf Mansur. Berarti kan di sini ada ingkar janji, ada cedera janji, ada wan prestasi yang dilakukan oleh saudara Yusuf Mansur terhadap hak-hak klien kami yang seharusnya menjadi kewajiban saudara Yusuf Mansur. Bang, sidang berikutnya sidang berikutnya tanggal 22 kita diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk mendatangkan saksi lagi. Ya mohon doa aja, ya kita harapan saya sih walaupun proses pokok perkara ini tetap berjalan, ya mungkin ada hati atau ada terbuka hatinya. Kalau mau ngajak damai ya silakan di luar pokok perkara ini kita masih terima, tapi sesuai dengan formulasi gugatan kami ya. Gitu. Kita masih buka peluang untuk saudara Haji Yusuf Mansur dan juga Yudi Boto Suseno dan PT Inek Asindo, karena kan hotel ini kan berbadan hukum, nggak mungkin persoalan Yusuf Mansur kan. Nah, berarti kan berbadan hukum PT Inek Asindo yang sekarang ini terbangun, yang dulunya diprakasi oleh saudara Yusuf Mansur untuk hotel haji dan umroh ya Bu ya, ya pendirian. Sekarang menjadi Hotel City seperti itu. Ya, terima kasih.